Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas kelanjutan dari MN222 nya. Jadi setelah kita bawa main off-road ringan, ya banyak yang mesti harus di-upgrade. Jadi di upgrade kali ini kita nggak bahas upgrade yang berubah drastis atau budgetnya maksimal, enggak. Kita bahas upgrade minimalnya aja, apa aja yang wajib diganti gitu. Oke, bisa dilihat dari luar. Yang pertama terlihat kita ganti, ya kita ganti velg bedlock. Karena velg yang lama walaupun dia 2,2 inch, tapi velgnya ringan, jadi nggak terlalu enak ketika dibawa main. Dan plus bannya agak licin gitu, jadi kita putusin untuk ganti ke velg bedlock yang full metal, dan itu sangat berpengaruh untuk grip dari RC ini. Untuk ban kita pakai Super Swamper yang Cinaan, karena cocok aja dia di body Rubicon ini, karena ya Rubicon cocok dengan body ban-ban yang ekstrim ya. Jadi kita pasang ini ukuran 120 mm, lebar sama dengan ban bawaan itu 48 mm. So kita tidak mengganti shock dengan shock yang lainnya, jadi kita pakai shock bawaan ini, tapi memang kita tambah dengan oli shock yang 800 CST gitu. Ini bisa dilihat om, kita pakai shock yang 800 CST, dan makanya jangan terlalu full, jadi agak menggenang dikit dari lubang pistonnya itu. Jadi lumayan shocknya layak untuk dipakai, jadi kita nggak perlu beli shock lagi, jadi meminimalisir biaya. Bisa dilihat bantingannya, iya dia solid, dan ketika dibawa main juga berbeda ketika belum diisi dengan shock, dengan oli shock. Iya bisa dilihat om, iya. Untuk velg ban nanti kita cantumin linknya, jadi kira-kira habis berapa biar kita enak mainnya gitu ya, enak standar ya, bukan enak banget gitu. Oke, kita langsung aja buka elektronik yang kita upgrade. Oke om, bodinya udah dibuka. Jadi yang pertama kita upgrade itu adalah servo. Jadi kita pakai servo SPT yang 35 kg gitu, karena ketika mobil hard body RC itu menggunakan hard body, minimal kita harus di atas 25 biar agak enak mainnya. Jadi servo udah kita ganti menjadi SPT 35 kg, harganya sekitar 280-an atau 300 lah. ESC bawaannya itu ESC Cinaan, jadi dia nggak ada drag brake, jadi ketika ngerem kita itu harus tekan ke belakang dulu. Saya nggak terbiasa main begitu, jadi saya ganti ESC menggunakan ESC yang sering kita pakai atau anak-anak RC pakai, itu RC ESC Hobbywing 1060 yang ini sekitar 300 lah harganya. Dan remote, sebenarnya remote bawaannya bisa dipakai, kita ganti remote itu ke Dambo RC ya, karena saya sering trailing sendirian dan sambil rekam sambil main, saya terbiasa pakai Dambo. Ini sebenarnya preferensi teman-teman aja, karena Dambo itu lumayan taktis karena nggak digital ya. Ketika di lapangan saya lebih suka yang nggak digital, yang manual saja, jadi langsung puter-puter dia langsung enak. Dan ketika diganti ESC itu lumayan berpengaruh terhadap throttle yang kita tekan gitu, jadi terasa smoothnya. Nanti kita tes di akhir video. Dan tombol on off-nya saya taruh di sini, saya tempelin di sini untuk sementara ya. Ini mohon maaf juga karena kabel-kabelnya masih berantakan, belum sempet dirapiin karena masih dicoba-coba, masih di fitting kemana. Ini juga jadi tombol on off-nya saya taruh di sini, saya isolasi sebentar untuk sementara. Jadi remote pakai Dambo yang 6 channel,
Itu saya rasa udah cukup karena itu feel kenyamanan main masing-masing ya. Jadi ada feel-nya, ada feel apa? Preferensi kita masing-masing. Ada yang suka radio link, ada yang suka Dumbo gitu, ada yang suka Fly Sky ya. Itu tergantung dari teman-teman mau upgrade ke remote yang mana. ESG, Dumbo, dan yang krusial itu saya ganti motornya ke Surpass Hobby yang 20T. Karena motor bawaannya itu ternyata kalau tidak salah juga itu kayaknya 15T. Jadi saya ganti ke yang 550 20T. Ini sekitar 285.000 lah budgetnya. Jadi motor yang lama itu bisa kita lihat di sini Om. Dia 15 ini sepertinya T-nya ya. Feel mainnya juga begitu. Jadi torsi-torsi ketika obstacle tajam dia itu masuknya agak harus digas lagi gitu. Jadi sepertinya saya enakan ganti motor aja sekalian karena terbiasa main pakai yang 20T juga untuk yang standar-standaran itu Om. Jadi kita ganti motor, ganti ESC, ganti transmitter, sama ganti servo. Untuk lampu saya belum pakai. Nanti bisa diinstal karena masih banyak channel yang kosong di sini. Jadi lampu-lampunya sekarang belum berlampu RC-nya. Ya karena Rubicon juga agak kurang fit ya. Karena lampu MN22 ini dia pakai lampu yang kuning. Kalau di Land Rover mungkin cocok, tapi kalau di Rubicon saya nggak terlalu suka lihatnya. Mungkin pakai Angel Eyes mungkin lebih cantik. Dan untuk di bagian baterai saya masih tempelin di sini ya. Belum beli baterai tray-nya. Baterai tray-nya itu sekitar 98.000 atau 100.000 lah kita buletin. Jadi ditempelin di sini baterai tray-nya. Ya, cuman itu aja. Dan ya, baterai tray yang saya pakai di sini itu sebenarnya coak. Ini bisa dilihat coak Om. Jadi ketika kita pasang motor 550 yang 20T, itu baterai tray yang lama itu nggak muat. Jadi terpaksa kita harus potong baterai tray yang di depan ini. Jadi karena saya nggak mau beli side plate ya, belum pesen juga. Jadi ya udah saya potong aja, saya taruh di sini. Nah untuk feel main ketika di upgrade menjadi begini, teman-teman mungkin harus siapin budget untuk spare gearbox. Karena ketika pakai motor ini, gearnya sepertinya akan rontok. Saya pengalaman di MN999. Jadi ketika MN999 saya taruh 550 20T ini, nggak 2 bulan, gearnya rompal gitu. Jadi mungkin ketika diganti ini, siapin spare untuk upgrade ke gearbox metal. Tapi untuk upgrade ke gearbox metal, mungkin kita perlu upgrade ke yang reverse ya. Tapi kalau ganti reverse, RC ini tidak bisa langsung. Kita harus ganti ke gardan yang reverse juga. Oke Om. Nah untuk di bagian bawah, jatuh dia. Untuk di bagian bawah, saya cuman mengganti servo horn. Servo horn yang lama itu cukup mengganggu karena dia pendek ya. Servo hornnya terlalu pendek. Dan ya akhirnya beloknya nggak terlalu kecot dan kadang beloknya nggak balik. Makanya harus ngencengin baut-baut yang di sini kadang. Baut-baut yang di sini dikencengin. Kalau terlalu dikencengin itu servonya agak keras kerjanya. Jadi ini jangan terlalu kenceng dan jangan terlalu longgar. Akhirnya saya ganti servo horn yang metal yang 25T. Sekarang beloknya udah kecot gitu. Dan lumayan enak. Oke Om, kita tes dulu RC-nya dengan upgrade yang ini bagaimana dia naik ke yang tipis-tipis. Kita tesnya di sini aja. Oke Om, RC-nya udah dihidupin. Bisa dilihat servonya majukin dikit ya. Oke. Bisa dilihat servonya.
ketika sudah di upgrade dia lebih nyaman. Tapi itu bisa dilihat kalau kita belok bodinya naik tuh. Iya, itu karena servonya ada di sasis. Ini mungkin next upgrade kita pindahin servonya ke bawah ya, di gardan. Gak apa-apa, nggak scale, yang penting dia nggak gel-gel gini. Untuk suara RC-nya bisa dengar sendiri nih om. Yang paling smoothnya begini. Jadi ketika diganti ke 20T feel-nya lumayan enak. Sekarang kita coba lewatin obstacle ini. Kita lewatin. Apakah bisa? Iya. Kita tes. Untuk travel dia sangat lebih baik daripada MN999 karena body Rubicon-nya cukup tinggi. WB-nya panjang, jadi RC-nya bisa masuk dengan obstacle dan termasuk nyaman. Dibanding MN999, artikulasinya RC ini lebih bagus karena mungkin WB-nya lebih panjang. Itu bisa dilihat om, bannya udah mulai ngangkat. Jadi untuk 3 ban dia mulai ngangkat, jadi itu cukup tinggi loh. Iya, sekarang kita turun dulu, kita coba lagi. Iya, tapi mungkin ini kalau dilurusin dia bakal kelontang. Oh, cukup. Iya. Jadi ketika diganti motor, RC ini cukup memadai untuk dimainkan dan langsung dibawa ke lapangan. Jadi inilah upgrade yang paling ringan untuk MN222 ini. Coba kita kurangi dulu bannya. Jadi kita coba lewatin dulu. Ya, bisa dilihat om. RC-nya cukup stabil. Dan sudah, karena kita ganti ESG, dia sudah ada remnya. Iya, bisa dilihat. Iya. Oke, kita pindahin dulu obstacle-nya. Ya, ini dari depan om. Bisa dilihat shocknya lumayan bisa dibawa main. Artikulasinya dapet. Saya geserin dulu. Oke, nah itu biar kelihatan. Kita mundur dikit. Oke. Ya, jadi artikulasinya cukup lebih leluasa daripada MN999. Oke. Oke, kita coba full throttle om. Oke, untuk suaranya dia begini om. Ini paling smooth ya. Kita backward lagi. Ini paling smooth. Iya. Ini sedang. Jadi sekarang dia tidak ada percepatan kayak MN999 ya. Ini single speed. Karena gearboxnya memang gearbox single speed. Nah, untuk paling kencangnya ini om. Jadi motornya memang lebih lambat daripada motor bawaannya, karena semakin kecil T itu semakin kebut RC-nya, dan semakin besar T itu semakin pelan RC-nya karena torsinya yang dibesarin. Jadi mungkin nanti kapan-kapan kita cobain dia pakai Fusion SE, siapa tahu beda feel-nya. Oke, itu aja om. Nanti budget kita lampirin di videonya, ditotalin sendiri sama om. Untuk
spesifikasi begini untuk yang upgrade minimalis, saya rasa ini sudah sangat cukup dan bisa dibawa fun main bersama teman, ataupun kita mau main sendiri, ini sudah sangat fun. Jadi sekian videonya, ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.